Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah baik ya. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelasnya untuk maju ke depan untuk memimpin doa. Teman-teman, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Silahkan duduk kembali. Selanjutnya, marilah kita pembiasaan seperti biasa ya. Menyanyikan lagu nasional yaitu lagu Garuda Pancasila. Silahkan dirjennya maju ke depan. Semuanya dimohon untuk berdiri. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju, dua. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Silahkan duduk kembali. Semuanya dimohon duduk kembali. Selanjutnya Bapak akan absen terlebih dahulu ya. Ciko, Angel, Muhammad Khairul Fikri, Charlie, Aulia Fitriani. Selanjutnya Bapak akan memberikan motivasi kepada kalian. Nah, motivasinya selalu baca buku ya. Walaupun itu buku paket, baca dari internet ya. Apalagi sekarang teknologi berkembang ya. Jangan lupa gunain internet, buku. Bagaimana di situ terdapat ilmu pengetahuan ya. Jangan bosan-bosannya untuk literasi ya, membaca ya. Itu motivasi hari ini ya. Terus sekarang materi yang akan kita pelajari yaitu membuat algoritma sederhana dan mengimplementasikannya menggunakan blok kode di VitoBlock ya. Itu materi yang sekarang. Nah, Bapak akan bertanya kepada kalian, siapa yang tahu apa yang dimaksud dengan VitoBlock? Silakan Ciko. VitoBlocks adalah aplikasi pemrograman visual yang berbasis blok, digunakan untuk belajar dengan cara yang mudah dan juga menyenangkan. Dengan VitoBlocks, kita dapat membuat animasi, game, robot, dan proyek interaktif lainnya tanpa menggunakan kode program. Oke, terima kasih Ciko. Kasih tepuk tangan buat Ciko. Luar biasa ya. Ya, betul. Selanjutnya Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Ya. Bentar. Lihat ke depan ya. Nah, di sini tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik mampu membuat algoritma urutan perintah sederhana dan mengimplementasikannya menggunakan blok kode di VitoBlock. Ya, itu tujuan pembelajaran hari ini. Ya. Selanjutnya
sebelum memulai ke kegiatan inti, kita melakukan ice breaking terlebih dahulu ya. Ice breakingnya sederhana aja, ya. Tepuk semangat aja, tahu kan? Tahu. Oke. Kata Bapak tepuk semangat, kita tepuk semangat. Oke ya, mulai ya. Siap? Siap. Ya. Tepuk semangat. 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 Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat kalian semua. Ya. Selanjutnya, Bapak akan menampilkan video ya. Tolong perhatikan ke depan. Bapak akan menampilkan video pembelajaran. Silakan perhatikan ke depan ya. Halo siswa, selamat datang kembali di channel Cakar Informatika. Pada video kali ini, Ibu akan mencontohkan cara coding sederhana yang mudah dan menyenangkan dengan menggunakan pemrograman Visual PictoBlocks. Pengalaman ini akan menjadi dasar kita dalam mempelajari modularisasi program. Pengalaman ini akan menjadi dasar kita dalam mempelajari modularisasi program pada materi-materi selanjutnya. Seperti yang bisa kalian lihat, tampilan pemrograman Visual PictoBlocks tidak jauh berbeda dengan pemrograman Visual Scratch. Untuk memahami lebih detail setiap elemen yang ada di dalam pemrograman Visual PictoBlocks, kita akan menulis skrip sederhana untuk membuat sprite bernama Toby dapat bergerak. Langkah pertama adalah kita akan mengganti latar belakang supaya bisa terlihat lebih hidup dan menarik. Caranya adalah arahkan kursor ke bagian backdrop di sisi bawah kanan. Silakan klik, maka kamu bisa memilih latar belakang yang berasal dari library PictoBlocks. Silakan pilih salah satu. Kemudian, silakan sesuaikan letak sprite-nya atau topi dengan cara mendrag langsung sprite ataupun mengatur koordinat X dan Y-nya secara manual. Sekarang, stage kita sudah selesai kita set. Mari kita buat skripnya. Klik tab kode, pilih palet gerakan. Drag and drop blok gerak 10 langkah. Blok ini akan membuat Toby bergerak sejumlah langkah yang kamu masukkan di lingkaran berwarna putih. Silakan ganti angkanya dari 10 menjadi angka 5. Untuk membuat Toby terus bergerak secara otomatis, kita akan menggunakan blok selamanya. Silakan kalian klik palet kontrol, kemudian drag and drop blok selamanya. Posisikan seperti di video ya, lalu klik skripnya. Kamu mungkin akan menyadari bahwa Toby sekarang bergerak terus-menerus. Namun setelah beberapa waktu atau setelah mencapai tepi latar belakang, dia akan menghilang dari pandangan. Nah, untuk menghindari hal ini, kita akan mengubah arahnya supaya segera setelah Toby mencapai ketepian, ia akan secara otomatis merubah arah pergerakannya. Kita akan menggunakan blok jika di pinggir, pantulkan. Silakan klik palet gerakan, kemudian pilih blok jika di pinggir, pantulkan. Posisikan seperti di video ya. Sekarang, Toby memantul ketika mencapai tepian. Tetapi, Toby menjadi terbalik. Untuk membuat Toby tidak terbalik, drag and drop blok atur gaya rotasi. Set arah rotasinya ke kiri kanan. Toby bergerak masih terlalu cepat. Untuk memperlambat gerak Toby supaya lebih menjadi 0,1. Kemudian jalankan skripnya. Kamu mungkin menyadari bahwa sejak tadi ketika kita ingin menjalankan skrip, maka kita harus mengklik skrip tersebut dengan cara manual. Daripada melakukan hal tersebut secara berulang-ulang, maka kita dapat menggunakan blok ketika bendera hijau diklik untuk melakukan atau menjalankan skrip secara otomatis. Udah bisa dipahami mengenai video tersebut? Sudah ya. Itu adalah video pembelajaran mengenai PictoBlock ya. Membuat animasi berjalan dari si Toby. Nah, selanjutnya permasalahan yang terdapat dari video yaitu permasalahannya
membuat algoritma sederhana dan mengimplementasikannya ke dalam PyToblock. Ya, itu permasalahannya. Nah, selanjutnya Bapak akan membagi kelompok ya. Yang ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 dan kelompok 5. Sudah dibagi kelompok ya. Di sini Bapak akan membagikan LKPD. Nanti kalian berdiskusi sesuai kelompoknya. Ya. Ini LKPD-nya. Bapak bagikan terlebih dahulu ya. Nanti Bapak jelaskan langkah-langkahnya. Sudah semuanya kebagian? Sudah. Perhatikan dulu ya. Bapak akan jelaskan. Nah, di sini nama kelompok kalian isi ya, nama kelompoknya. Kelompok misalnya kelompok 1 namanya siapa aja kalian isi. Terus mata pelajarannya kalian isi, mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial ya. Terus kelasnya ditulis ya, kelasnya kelas 7A ya. Terus sekolahnya di SMP Negeri 2 Labuan. Nah, di sini ada cara kerjanya. Pertama, buka aplikasi atau website PictoBlock menggunakan handphone ya. Semuanya udah ada handphonenya? Ada ya. Terus tahap kedua, pilih karakter Tobi sebagai sprite utama. Ya. Terus tahap ketiga, di sini ada gambar script. Kalian nanti buat script ini diaplikasikan ke PictoBlock ya. Terus yang keempat, uji programmu dengan menekan bendera hijau. Nanti kalau misalnya udah kalian aplikasikan ke PictoBlock, nanti diuji hasil dari karya kalian. Ya. Terus poin 5 yaitu jika berhasil tulis teks menjadi kelompok. Lalu simpan filenya. Ya, nanti di save-nya kelompok kalian. Ya, pas disimpannya itu simpan filenya kelompok kalian ya. Gitu. Dan yang keenam, siapkan jawaban Anda untuk dikomunikasikan dalam diskusi kelas. Ya, nanti presentasi ke depan ya. Nanti presentasikan hasil karya kelompoknya. Ya, paham? Ada yang ditanyakan? Tidak ada, silakan kerjakan. Silakan ya dikerjain. Ini nanti ditulis di sini ya hasilnya, hasil diskusinya. Terus nanti hasil untuk semuanya, semua kelompok nanti perhatikan dulu untuk hasilnya. Kalau misalnya udah berhasil, disimpan dan di screenshot ya hasilnya. Di kertas LKPD nanti tinggal ditulis aja hasil diskusinya. Udah bisa kebuka ya, silakan kerjakan. Ya, waktunya untuk presentasi ya, silakan dipresentasikan hasil kelompoknya. Mulai dari kelompok 1, silakan kelompok 1 maju ke depan untuk mempresentasikan hasil karyanya. Sambil handphonenya dibawa ke depan untuk menunjukkan bahwa berhasil atau tidaknya ya. Ciko, ya silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Di sini kita ingin membuat coding di PictoBlocks dengan langkah-langkah seperti berikut. Pertama, buka website atau aplikasi PictoBlocks. Yang kedua adalah ketika Anda memakai aplikasi PictoBlocks, pencet atau tekan bacaan MySpace. Yang ketiga, tekan tanda plus lalu masukkan blok sesuai dengan skrip yang diperintahkan. Dan yang keempat, jika sudah tekan tombol save lalu beri nama dan save. Di sini kami ada hasil dari PictoBlocks yang telah kami buat. Silakan maju ke depan untuk menunjukkannya. Hasilnya. Lihat. Gimana? Kelompok lain? Berhasil ya? Berjalan ya? Ya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ntar dulu. Siapa yang ingin bertanya atau menanggapi dari kelompok 1? Hah? Tidak ada? Ada, silahkan. Ntar, ininya, mic-nya. Mau bertanya? Ya. Bagaimana cara menjalankan Tobi tersebut? Ya, ambil. Ntar. Bagaimana caranya untuk menjalankan si Tobi tersebut itu? Dengan cara menekan tombol bendera berwarna hijau di bawah. Ya. Udah? Ya. Silakan tutup. Sekian dari kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kelompok 1. Semuanya sudah presentasi, sudah mempresentasikan hasil diskusinya, hasil karyanya, ya. Sekarang siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Siapa? Ya, silahkan Tian. Pada kegiatan ini, saya telah belajar menyusun algoritma sederhana berupa urutan perintah untuk menampilkan angka secara berurutan. Algoritma tersebut kemudian saya implementasikan dalam bentuk blok kode di PictoBlocks. Sudah, Pak? Sudah. Iya. Kasih tepuk tangan buat Tian. Ya. Betul sekali bahwa kesimpulan pada pembelajaran hari ini yaitu menyusun algoritma sederhana berupa urutan perintah untuk menampilkan angka secara berurutan dari 1 sampai 5. Algoritma tersebut kemudian diimplementasikan dalam bentuk blok kode di PictoBlock, ya. Di PictoBlock itu terdapat di aplikasi, silakan kalian di Play Store juga ada, ya, di website juga ada, ya. Nah, itu adalah kesimpulan pembelajaran pada hari ini. Ya. Selanjutnya hasil diskusinya boleh Bapak ambil ya, dikumpulkan ya. Mana hasil diskusinya? Oke, terima kasih. Selanjutnya, setelah kita belajar pada hari ini mengenai PictoBlock, ya, Bapak akan bertanya kepada kalian, apakah pembelajaran ini menyenangkan? Menyenangkan? Menyenangkan, ya. Suka semuanya? Suka. Oke. Ya, tepuk tangan buat kalian semua. Selanjutnya Bapak akan memberikan soal asesmen, ya. Nanti kalian isi
Ini soal buat individu masing-masing ya. Di sini ada soalnya pilihan ganda, nanti kalian tinggal di checklist aja yang benar, yang menurut kalian benar ya. Bapak bagikan dulu ya soalnya ya. Berapa orang nih? 6. Gimana? Udah selesai? Sudah. Ya, boleh dikumpulkan. Bapak akan memberitahu pertemuan selanjutnya yaitu tentang materi produksi konten digital ya. Pertemuan selanjutnya minggu depan yaitu materinya itu produksi konten digital ya. Sebelum menutup pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelasnya maju ke depan untuk memimpin doa. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Silahkan. Pembelajaran hari ini sudah selesai. Ya, Bapak akhiri dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.